Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya kagumi, adinda saya berdua, karena Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua saya selalu panggil adinda. Begitu juga para yang mulia konstitusi, terutama Yang Mulia Hakim Konstitusi Adis Kadir. Saya teringat ketika saya bertugas di Pengadilan Negeri Atambua, beliau memanggil saya nih Om Anwar. Karena waktu itu saya sudah menjadi hakim, Yang Mulia Adis Kadir masih mengikuti pendidikan SMA di Kupang. Kemudian khusus untuk Yang Mulia Pak Lili, saya kenal baik dengan ayahanda beliau. Jadi ayahanda beliau itu teman baik saya, dan ternyata Allah mentakdirkan bahwa Dik Lili ya menggantikan saya di Mahkamah Konstitusi, yang kesemua itu merupakan takdir Allah yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Karena sesungguhnya pemilik kerajaan di bumi ini, pemilik kekuasaan di bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga ketika Allah mencabut kekuasaan itu dari seseorang dan diserahkan kepada orang lain, maka sekali lagi tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Itulah memang qadarullah yang berlaku sejak zaman dulu hingga hari kiamat. Para pendamping, para yang mulia, beliau-beliau duduk di hadapan ibu-ibu, merupakan buah karya, buah kerja maksimal dari ibu-ibu. Dan kebetulan pada bulan ini merupakan hari lahir R.A. Kartini yang terkenal dengan sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu ada dalam Al-Quran, minad dulumati ilan nur, dari gelap gulita, atau habislah gelap gurita, terbitlah terang benderang. Itu hukum alam yang juga sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam hal jabatan apapun, untuk menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Tadi sekilas dalam video tadi sudah digambarkan bahwa menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan merupakan perintah Allah, perintah Tuhan dalam semua agama manapun. Dalam Al-Quran misalnya, surat An-Nisa ayat 58 sudah menegaskan, wa iza hakamtum bainan nas
antahkumu bil adli. Ketika kamu menegakkan hukum kepada siapapun, mengadili sebuah perkara apapun, maka tegakkanlah sesuai hukum dan keadilan. Kata kuncinya adalah keadilan. Adil yang didasarkan kepada kebenaran dan kejujuran, bukan didasarkan atas sebuah kebohongan, kepalsuan. Karena bagaimanapun yang namanya kebohongan, yang namanya kepalsuan, suatu saat dia akan muncul. Sehingga saya masih ingat ketika Bambang Harimurti, seorang wartawan senior, menjadi ahli di ruangan ini, saya mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana pertanggungan jawab media atau seorang wartawan ketika memuat sebuah berita yang menghancur leburkan reputasi, nama baik seseorang, dengan lugas, dan saya kagum atas jawaban Mas Bambang Harimurti. Apa kata beliau? Lama-kelamaan kebenaran itu akan muncul. Lalu saya timpali bahwa itu adalah janji Allah. Allah mengatakan, Qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang kebenaran, maka akan hancurlah segala kedoliman, segala kepalsuan, segala kebohongan. Dan yang pasti bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Hadirin yang saya muliakan, dalam agama manapun mengandung atau memuat hal yang sama, perintah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Misalnya dalam perjanjian lama, Imamat 19 mengatakan hal yang sama. Dalam agama Hindu, kitab Bhagavad Gita Sloka 4 juga memuat hal yang sama. Yang pada intinya adalah jangan takut pada siapapun untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hadirin yang saya muliakan, tidak banyak yang ingin